Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Fikri di mata kuliah TK Profesi, Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini kita sekarang sudah memasuki pertemuan ke-6 dengan topik pembahasan yaitu etika profesi di bidang teknologi informasi. Etika dan profesionalisme itu kenapa? Karena masyarakat yang khususnya di Indonesia itu harus kita lindungi dari kerugian yang diakibatkan akan ketidakmampuan seorang teknis dan perilaku yang tidak etis dari mereka yang menganggap dirinya sebagai tenaga profesional dalam bidang tersebut. Nah, ini ada beberapa masyarakat yang memerlukan perlindungan. Yang pertama ada masyarakat umum, yang kedua ada pembeli produk dan jasa komputer, yang ketiga majikan tenaga ahli komputer, yang keempat tenaga ahli komputernya. Profesi itu apa sih? Ya, profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan rumit dari manusia, di mana pemakaian dengan cara yang benar, keterampilan dan keahlian yang tinggi hanya dapat dicapai dengan penguasaan pengetahuan serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Kemudian untuk profesionalisme merupakan pelaksanaan tugas dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan yang rumit dari klien, yang mencakup pengambilan keputusan dengan kemungkinan akibat yang luas bagi masyarakat. Nah, di sini ada langkah-langkah atau usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang teknologi komputer dan informasi. Yang pertama ada sertifikat, kemudian juga ada akreditasi, dan yang terakhir yang ketiga ada forum komunikasi. Apa sih sertifikasi ini? Sertifikasi dalam bidang profesi merupakan suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut itu mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan spesifikasinya. Nah, manfaat sertifikasi ini ya tentunya bagi seorang profesional menyandang sertifikasi akan memberikan sejumlah manfaatnya gitu kan. Seperti akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan tanpa sertifikat. Kemudian juga memiliki potensi untuk mendapatkan upah lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini kelebihan atau keuntungan jika sudah tersertifikasi. Nah, kemudian sebelumnya tadi kita mendengar tentang sertifikasi dan sertifikat. Kalau sertifikat itu bukti dokumenternya itu yang berisi tentang kualifikasi dari pendidikan atau kejuruannya. Sedangkan kalau sertifikasi itu proses untuk memberikan kredensial kepada seorang profesional atau sebagai pengakuan atas jasa atau barang untuk kualitasnya. Nah, kemudian yang kedua, langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan profesional yaitu akreditasi. Nah, akreditasi adalah suatu bentuk pengakuan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu lembaga pendidikan swasta. Contohnya yaitu akreditasi itu pada metode tes laboratorium dan sertifikasi spesialis yang diperbolehkan mengeluarkan sertifikat resmi suatu yang telah memiliki standar. Nah, kemudian kenapa harus akreditasi gitu kan? Karena diantaranya yaitu merupakan suatu akreditasi penting bagi masyarakat karena hasil akreditasi itu bisa menggambarkan mutu suatu lembaga. Melalui akreditasi juga orang tua juga dapat mengetahui dan yakin serta bisa nyaman dengan legalitas suatu lembaga yang telah diakreditasi.
Yang ketiga ada forum komunikasi. Salah satunya yaitu forum komunikasi anggota organisasi berbasis web. Nah, di sini merupakan suatu sistem yang memiliki tujuan dan sebagai media komunikasi bagi para anggota organisasi. Kemudian juga ada isu pokok yang menjadi sumber dilema ketika hubungan klien dengan profesional. Yang pertama ada prinsip dasar, kemudian juga yang kedua ada egoisme, yang ketiga ada kerahasiaan, yaitu ada pragmatisme dan hak asasi. Kalau pragmatisme itu aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Kemudian juga ada hak asasi dan yang keempat ada otonomi klien. Nah, di sini dua kelompok kode etik dan perilaku. Yang pertama ada organisasi atau lembaga di mana ia bekerja. Ini jangkauannya sangat terbatas. Kemudian juga ada asosiasi profesi, ini jangkauannya luas. Nah, tujuan penyusunan kode etik dan perilaku profesional. Untuk tujuan penyusunan kode etik, yang pertama untuk memberikan pedoman bagi anggota asosiasi dalam aspek-aspek etika dan moral, terutama yang berada di luar jangkauan hukum, undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua juga memberi perlindungan bagi kelompok masyarakat terhadap berbagai macam perilaku yang merugikan sebagai akibat adanya kegiatan di bidang profesi yang bersangkutan. Kemudian untuk usaha untuk meningkatkan kode etik, yang pertama menyebarkan dokumen kode etik kepada orang yang menyandang profesi yang bersangkutan. Yang kedua juga melakukan profesi etika profesional. Yang ketiga yaitu memberikan sanksi disipliner yang melanggar kode etik. Nah, di sini ada tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab secara umum itu mengamankan dan mensejahterakan rakyat. Ini bisa kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1445. Kemudian juga ada Undang-Undang KIP, itu Badan Publik mewajibkan menerlibatkan dan menerbitkan informasi publik berikut pembangunan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Kemudian ada Undang-Undang ITE, yaitu menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Kemudian juga pemerintah membuat undang-undang pelayanan publik yang dimana yaitu menyediakan barang dan jasa untuk publik. Ya, berikut sistem informasi untuk pelayanannya. Kemudian juga undang-undang kearsipan. Arsip merupakan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah, dan pemerintah juga berkewajiban untuk mengamankan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional dan lain-lainnya. Nah, di sini ada peraturan menteri nomor 41 /per/men.com.info/11/2027 tentang panduan umum tata kelola teknologi informasi komunikasi di nasional. Ada prinsip pertama yaitu perencanaan TIK yang sinergis dan konvergen di level internal, institusi dan nasional. Yang kedua yaitu penetapan kepemimpinan dan tanggung jawab teknologi informasi komunikasi yang jelas di level internal institusi dan nasional. Yang selanjutnya prinsip ketiga yaitu pengembangan dan akuisisi TIK secara valid. Prinsip keempat itu memastikan operasi TIK berjalan dengan baik kapanpun dibutuhkan. Prinsip yang kelima memastikan terjadinya perbaikan berkesinambungan yaitu continuous improvement dengan memperhatikan faktor manajemen, perubahan organisasi dan sumber daya manusia. Kemudian juga ada prinsip satu lagi itu prinsip kepatuhan hukum berdasarkan sistem hukum nasional yang berlaku. Nah, di sini ada tanggung jawab untuk penyelenggaranya sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 15, di mana yang pertama setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Yang kedua,
Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Dan yang ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu tidak berlaku dalam hal yang dapat dibuktikan terjadi keadaan memaksa, kesalahan dan atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. Kemudian juga tertuang dalam Undang-Undang ITE pasal 16 ayat 1, dan sepanjang tidak ditentukan oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut. A. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. B. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. C. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. D. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Dan E. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan bertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. Nah, di sini ada peran dari pemerintah dan peran juga dari masyarakat. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologinya. Kemudian pemerintah juga mempunyai peran melindungi kepentingan umum, dan pemerintah juga menetapkan instansi yang memiliki data elektronik strategis untuk dilindungi. Masyarakat juga berperan dalam teknologi informasi. Peran masyarakat diselenggarakan lewat lembaga yang memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. Nah, di sini ada beberapa definisi. Untuk telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio, atau sistem elektrik lainnya. Ini tertuang ada pada Undang-Undang 36 tahun 1999. Kemudian juga ada penyiaran, adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Ini di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Nah, kemudian juga ada teknologi informasi, adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Ini ada di Undang-Undang Nomor 11/2008. Nah, kemudian juga ada informasi. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik itu data, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik di Undang-Undang KIP. Kemudian juga ada informasi publik. Ada informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan atau diklaim dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, Undang-Undang KIP. Kemudian juga ada pelayanan publik, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian juga ada sistem informasi pelayanan publik yang disebut juga sistem informasi. Itu di sini adalah mempunyai arti
arti itu rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggaraan kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf braille. Kemudian juga ada bahasa gambar dan atau bahasa lokal serta disajikan secara manual ataupun secara elektronik. Dan ada juga arsip. Nah, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian juga ada arsip dinamis, yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Kemudian juga ada arsip vital, adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi keberlangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak digantikan apabila rusak atau hilang. Nah, untuk arsip aktif ini adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan terus menerus. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Kemudian juga ada arsip statis, adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip ketika memiliki nilai guna kesejarahan telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkannya yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Kemudian juga ada arsip terjaga, adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Kemudian juga ada arsip umum, adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. Ada akses arsip, adalah ketersediaannya arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. Kemudian juga ada sistem kearsipan nasional yang disingkat dengan SKN, adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antara pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional. Terus ada juga sistem informasi kearsipan nasional, adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional. Kemudian juga ada JIKN, yaitu Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI. Nah, kemudian juga ada DPA, Daftar Pencarian Arsip, adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik. Kemudian ada juga informasi elektronik, adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange atau EDI, dan juga ada surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arsip dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian juga ada dokumen elektronik, adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau korporasi yang memiliki makna dan arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Nah, untuk komputer adalah alat yang memproses data elektronik tersebut. Itu bisa memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Kemudian, sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan proses elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Kemudian di sini apakah yang dimaksud dengan informasi elektronik? Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau korporasi yang memiliki makna dan atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, yang telah diolah sehingga mempunyai arti. Nah, di sini ada pengertian transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Di sini contoh transaksi elektroniknya. Nah, untuk alat bukti elektronik ya dalam rangka mengarahkan aktivitas dan perkembangan dalam cyberspace, khususnya mendorong dan mengarahkan perkembangan e-commerce di Indonesia, maka pengaturan khusus dan tegas tentang keabsahan dan kekuatan hukum dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah menjadi hal yang tidak dapat ditawar-tawarkan lagi. Jadi di sini sangat penting keberadaannya. Nah, ini ada pengertian dokumen elektronik menurut Undang-Undang ITE pasal 1 butir 4, yang dimana dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas hanya pada tulisan, suara, atau gambar, pada peta rancangan dan sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau korporasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Nah, di sini juga alat bukti dapat dipercaya jika dilakukan dengan cara, yang pertama, menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi printout-nya. Kemudian yang kedua, proses data seperti pada umumnya dengan memasukkan inisial dalam sistem pengolahan arsip yang dikomputerisasikan dan menguji data dalam waktu yang tepat setelah data dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya. Nah, kemudian di sini juga ada syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu mengkaji informasi yang diterima untuk menjamin keakuratan data yang dimasukkan. Yang kedua, metode penyimpanan dan tindakan pengambilan data untuk mencegah hilangnya data pada waktu disimpan. Yang ketiga, penggunaan program komputer yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk memproses data. Yang keempat, pengukur uji pengambilan keakuratan program. Yang kelima, waktu dan persiapan model printout komputer. Nah, di sini ada informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Ada dalam pasal 5 di mana 1. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 2. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetak sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah
sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. 3. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang ini. Yang keempat, ketentuan mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk A. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan B. Surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Nah, di sini ada pasal 6. Dalam hal terdapat ketentuan lain sebagaimana yang diatur pada pasal yang kelima tadi ayat keempat yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Kemudian untuk pasal yang ketujuh, setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian di sini juga ada pengaturan dalam hukum pidana Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam pasal 26 menunjuk KUHP sebagai acuan dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Padahal dalam KUHP ini sendiri sebagai alat bukti masih disebut secara limitatif yang mencakup 1. Keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Nah, apakah KUHP juga perlu direvisi? Nah, karena adanya kekhawatiran rekaman elektronik atau data elektronik sebagai alat bukti, karena bentuk tersebut dikhawatirkan dapat dipalsukan dan nantinya akan muncul masalah tentang keotentikan dokumen elektronik tersebut. Nah, kemudian dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan bahwa telegram, telex adalah alat bukti sah dalam bentuk petunjuk yang digunakan dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian juga ada pengaturan dalam hukum perdata di Indonesia. Hukum pembuktian Indonesia masih berdasarkan ketentuan pada BW, HIR, dan RGD. Ditentukan bahwa alat-alat bukti yang dapat digunakan dan diakui di depan sidang pengadilan perdata masih sangat limitatif. Nah, dalam pasal 1866 BW dan pasal 164 HIR dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari 1. Bukti tulisannya, yang kedua saksi-saksi, yang ketiga persangkaan, yang keempat pengakuan, dan yang kelima sumpah. Nah, di Indonesia sebenarnya ada beberapa hal yang mengarah kepada penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah. Misalnya dikenalnya online trading dalam kegiatan bursa efek dan pengaturan mikrofilm sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Namun demikian, pengaturan semacam ini tidak dapat menunjang dan mengakomodir perkembangan cyberspace pada umumnya dan e-commerce pada khususnya. Nah, itulah teman-teman materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu luang dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.